Halo Sobat Ceta Ceria, selamat datang di Cendekia Teknika Podcast. Pada podcast kali ini, kita akan bahas mengenai juara kompetisi di tengah pandemi. Bersama saya Cecil dan rekan saya, Bagus, kami dari Departemen Jaringan Cendekia Teknika. Pada kesempatan kali ini, kami bersama narasumber yang sangat keren, yaitu Mas Vincentius Advent Brilian dari Teknik Mesin Angkatan 2019. Halo Mas Advent, bagaimana nih kabarnya? Ya, halo. Syukurlah kabar baik ya. Ini aku posisi masih di rumah karena kuliah masih online. Kalian juga sehat-sehat ya? Sehat juga, Mas. Kebetulan sehat juga. Untuk kesibukan Mas Advent akhir-akhir ini apa nih Mas? Kalau boleh tahu. Oke. Sekarang lagi aku nyiapin buat lomba yang selanjutnya. Ini aku lagi nyiapin lomba tentang geothermal case study competition di Universitas Trisakti, dan juga ini lagi nyiapkan untuk tahun ajaran baru kan, ini KRS ya, jadi sedang nyusun mata kuliahnya, terus milih kelas segala macam gitu. Mantap, keren banget Mas Advent. Keren banget Mas Advent, semangat ya Mas. Nah, untuk mengawalinya mungkin ya Mas Advent boleh banget nih cerita dulu Mas Advent sejak kapan aktif ikut lomba, dan apakah itu selalu berjalan mulus, kayak menang terus, atau bagaimana gitu Mas? Oke, pertama kali aku ikut lomba sebetulnya sejak semester 1 ya. Itu kalau dihitung sampai sekarang aku sudah ikut berapa kali lomba, aku lupa persisnya berapa, tapi kayaknya sekitar 12 mungkin ya. Tapi mungkin yang banyak dilihat sama teman-teman atau orang lain biasanya yang menangnya aja kan ya. Nah, sebenarnya dari 12 atau berapa belas itu sebetulnya aku menang itu ya kurang lebih hanya separuhnya gitu. Jadi sebetulnya aku juga banyak yang belum berhasil, tapi puji Tuhannya juga banyak yang dapat berhasil gitu. Nah, kalau semester 1 itu aku dulu coba ikut lomba esai, aku ikut dua lomba esai, tapi kedua-duanya belum ada yang lolos semua. Bahkan seleksi esainya pun belum lolos untuk sampai ke tahap final. Nah, kemudian baru di semester 2 itu aku ikut lomba yang sepertinya mungkin jarang bagi kalangan mahasiswa pada umumnya ya. Ini adalah lomba yang diselenggarain sama Teknik Perminyakan ITB di bulan Februari 2020. Nama lombanya adalah Geothermal Case Study Competition, studi kasus tentang energi panas bumi. Nama eventnya adalah IP Fest, Integrated Petroleum Festival. Yaitu jadi adalah lomba tahunan yang diselenggarakan Teknik Perminyakan ITB. Nah, waktu itu aku diajak temanku sebenarnya dari Teknik Mesin, terus waktu itu timnya berempat, nyari tim dari anak geologi juga. Nah, berempat itu ikut, dan syukurlah waktu itu langsung dapat juara 3 gitu. Waktu itu belum pandemi ya, jadi masih offline. Kita berempat setim itu ke ITB, ke Bandung untuk lombanya, untuk final presentasi gitu. Terus kemudian setelah itu mulai pandemi ya, bulan Maret mulai pandemi. Awal-awal pandemi aku belum ada lomba lagi yang aku ikutin gitu. Terus aku baru ikut lomba lagi bulan Oktober 2020 gitu. Jadi kurang lebih ya 4 bulan setelah pandemi itu mulai, baru ikut lomba yang pertama. Ini lombanya adalah case study competition juga tentang studi kasus, tapi kali ini bukan geothermal tapi oil and gas, tentang migas gitu. Nah, waktu ini aku setim sama anak geofisika 2 orang sama anak geologi 1 orang. Waktu ini lombanya adalah namanya itu Petroweek. Itu yang menyelenggarakan adalah dari Universitas Trisakti gitu. Tapi pada tahap seleksi awal pun itu yang kali ini belum lolos waktu itu timku. Nah, terus
timku tetap kompak untuk mencari kesempatan lomba yang selanjutnya. Nah kebetulan waktu itu di bulan Oktober juga itu ada lomba juga yang lain sama tentang oil and gas case study competition. Kali ini namanya Speedfest, SPI Education Festival, itu yang menyelenggarakan dari UPN Veteran Jogja. Oke, terus waktu itu timku nyoba di lomba Speedfest ini, akhirnya dapat juga juara 3. Jadi sama kayak yang waktu di IP Fest ITB. Terus kemudian sampai tahun berikutnya baru aku ikut lomba lagi. Nah ini aku ikut lomba yang serupa yang ITB itu. Aku ikut IP Fest lagi sama timku yang sama kayak waktu IP Fest yang 2020 di bulan Februari 2021 berarti. Karena timku waktu itu bertekad untuk memperbaiki posisi dari yang tahun sebelumnya juara 3, siapa tahu bisa jadi juara 1 gitu kan. Terus kita ikut waktu itu Februari, syukurlah berbekal pengalaman dari tahun sebelumnya dan juga kita kan semakin mature ya, dari segi angkatannya juga semesternya semakin nambah, berarti kan pengetahuan kita juga semakin nambah. Itu waktu itu dapat juara 1 syukurnya, sesuai harapan dari tim aku waktu itu. Nah baru di 2021 ini aku padat-padatnya ikut lomba nih gitu. Setelah IP Fest 2021 yang juara 1, aku ikut lomba Oil and Gas Case Study Competition di Bor Ice. Itu adalah event dari teknik perminyakan Universitas Padjadjaran. Waktu itu timku lolos ke final presentasi, tapi di final kalah gitu. Di final kalah. Terus kemudian aku coba ikut lagi yang lain, lomba yang lain. Bulan April 2021 itu aku ikut juga Oil and Gas Case Study Competition. Nama eventnya adalah Petrolida. Itu di ITS, itu yang menyelenggarakan dari Teknik Kimia ITS. Bulan April, syukurlah waktu itu dapat juara 1 gitu. Nah terus Mei itu aku ikut lagi ada lomba esai dari Politeknik Perpipaan Negeri Surabaya, PPNS. Nah waktu itu aku juga nggak menang ini ya, jadi aku udah kurang lebih 3 atau 4 kali ikut lomba esai itu, entah kenapa belum beruntung gitu ya itu. Terus kemudian masih di Mei juga aku juga ikut lomba yang lain, kali ini lomba yang benar-benar internasional, jadi penyelenggaranya bukan dari Indonesia. Ini adalah lomba Student Energy Case Study Competition. Itu yang menyelenggarakan adalah Venezuelan American Petroleum Association. Itu adalah organisasi profesional perminyakan yang basisnya di Venezuela. Waktu itu intinya adalah kita diberikan case suatu negara yang kondisi energinya masih terbelakang, khususnya Venezuela. Nah, kita dan setim diminta untuk menyelesaikan atau mengajukan solusi, kira-kira solusi terbaik gimana sih supaya Venezuela ini bisa keluar dari krisis energinya gitu. Waktu itu lolos tahap seleksi, terus di final syukurlah dapat juara 3. Nah bahkan timku waktu itu adalah tim non Venezuela yang peringkatnya paling tinggi gitu. Jadi juara 1-2-nya waktu itu dari Venezuela, juara 3-nya dari timku Indonesia, juara 4, 5, 6-nya itu dari negara selain Venezuela, ada Spanyol, Kanada gitu. Terus kemudian di bulan Juni aku ikut lagi lomba, kali ini adalah lomba paper atau LKTI yang pertama buat aku. Ini namanya adalah Petroforia, nama lombanya. Itu yang menyelenggarakan dari STT Migas Balikpapan. Itu waktu itu aku mengangkat topik ide tentang geothermal. Aku ngajak setim sama anak teknik kimia, 1 anak. Waktu itu lolos seleksi abstrak ya, kalau lomba LKTI seleksi abstrak dulu, terus kemudian tahap full paper dan tahap final presentasi. Syukurlah dapat juara 1 gitu. Terus pindah ke bulan Juli itu aku ikut lomba LKTI atau paper yang kedua, itu adalah Physics Summit di ITS, itu yang menyelenggarakan Himpunan Mahasiswa Fisika ITS. Nah, waktu itu syukurlah setelah tahap seleksi abstrak, full paper, dan final presentasi dapat juara 1 juga gitu. Jadi mungkin di antara
lomba esai atau LKTI, kayaknya aku lebih klop ke LKTI ini. Karena aku udah nyoba berapa kali esai, zonk semua kebetulan. Gitu. Terus sekarang ini aku lagi nyiapkan lomba, ada 2. Yang satu itu tinggal nunggu final presentasi, itu adalah lomba Geothermal Case Study Competition juga, yang menyelenggarakan SRE Nasional, Society of Renewable Energy Nasional. Ini tinggal final presentasi tanggal 12. Terus kemudian yang masih tahap penyusunan full reportnya adalah Geothermal Case Study Competition di PIFAIR, Petroleum Incorporated Fair, yang diselenggarakan oleh Universitas Trisakti. Jadi jatuh bangun itu aku sudah sering merasakan juga gitu. Dari semua itu tidak semuanya menang gitu ya. Tapi ya itu dinamikanya, tapi syukurlah Tuhan juga masih kasih rezeki yang menang juga ada gitu. Gitu kurang lebih perjalanan lomba. Wah, cukup panjang ya Mas perjalanannya dari nasional sampai ke internasional juga. Keren banget nih Mas Adven bisa melewati setiap tahapannya, dan sepertinya kayak semakin meningkatkan semangat juga gitu ikut lomba terus-menerus. Nah, terus setelah saya dengar tadi, sepertinya Mas lombanya difokusin ke satu bidang aja ya Mas? Atau memang gak tertarik juga dengan bidang yang lain? Oke, betul, difokuskan ke satu bidang, khususnya energi ya. Nah, energi ini sebenarnya bisa di breakdown lagi jadi 3 kalau yang aku minat. Itu yang pertama adalah geothermal, yang kedua adalah oil and gas atau migas, yang ketiga adalah pembangkit listrik. Nah, geothermal case tadi aku pernah, oil and gas case tadi pernah. Kalau yang pembangkit listrik ini, ketika aku ikut LKTI Physics Summit yang kemarin barusan bulan Juli itu. Gitu. Jadi memang minatnya fokus ke energi tadi ya Mas ya? Betul, ya. Terus Mas kan tadi katanya ikut lomba beberapa bulan juga setelah pandemi ya. Berarti apa adanya pandemi ini menghambat Mas juga, dan seberapa ngaruh sih ke Mas gitu? Oke, kalau untuk semangat ikut lomba, syukurlah tetap sama semangatnya ya. Bahkan lebih, karena sekarang kan ketika pandemi itu kan kuliah online. Nah, jadinya kalau kita mau mempersiapkan lomba itu kan tidak terlalu terganggu kegiatan kuliah ya. Misalnya kalau offline kan kita ke kampus harus bangun pagi, terus juga kemakan waktu buat jalanan segala macam kan. Nah, kalau kuliahnya online gini kita lebih leluasa dalam mengatur waktu. Jadinya kalau kita mau ikut lomba yang lebih banyak, itu nyiapinnya juga nggak akan kewalahan kalau aku rasa ya. Cuma yang menjadi tantangan, bukan kendala ya, tapi tantangan, itu adalah gimana caranya memaintain komunikasi yang baik dalam satu tim ketika ikut lomba itu. Karena kan kita nggak ketemu ya, bahkan banyak dari anggota timku itu yang aku belum pernah ketemu sama sekali sama mereka secara virtual langsung gitu. Nah, tapi yang penting adalah pinter-pinter ketua timnya dan kekompakan dari timnya itu sendiri sih, gimana caranya tetap maintain komunikasi yang baik supaya nyiapin lombanya bisa lancar. Menurutku itu aja sih untuk tantangannya ya, lebih di komunikasi tim. Oh, jadi tetap ada plus minusnya ya Mas selama pandemi ini buat kinerja Mas buat ikut lomba? Iya, pasti. Terus tadi juga Mas udah beberapa kali bilang kalau nggak mulus terus lah, ada beberapa kali belum berhasilnya. Nah, kalau dari Mas gimana sih Mas menyikapinya pas belum berhasil? Kalau dari aku sih, aku berusaha untuk tidak terlalu terlarut dalam kesedihan menyesali kegagalan lomba itu. Yang penting dievaluasi aja kira-kira kurangnya di mana dan penyebabnya belum menang itu apa, supaya nanti ketika ikut lomba yang berikutnya bisa belajar dari kesalahan yang sebelumnya. Gitu aja sih. Oke, keren banget nih Mas Adven. Mungkin ini Mas, aku mau tanya, apa sih motivasi Mas Adven dari awal kok tertarik banget ikut banyak perlombaan gitu? Apa karena dianya atau karena ingin nambah ilmu itu? Mungkin boleh ceritain Mas. Oke, motivasi aku ikut lomba itu sebenarnya yang utama itu adalah ke pengembangan diri sih. Ya, jadi kalau tentang hadiah itu bahkan aku sering lupa kalau ditanyain hadiahnya berapa, itu tuh
aku sering lupa karena aku kalau di guidebook gitu ya, di buku panduan lomba, aku kalau daftar lomba atau bahkan setelah menang pun aku nggak ngecek nominal dari hadiah lombanya itu berapa. Yang penting adalah aku bisa dapat experience di situ, kemudian dapat network juga ketika tim dengan mahasiswa dari jurusan lain, dan juga nanti kalau menang, syukurnya kalau menang kan bisa dapat suatu portofolio gitu untuk nanti ketika misalnya ngelamar kerja atau ngelamar beasiswa untuk S2, ada sesuatu yang bisa menunjukkan bahwa kita ini ada pembeda dari mahasiswa yang lain gitu. Dan juga sekaligus kita kan ketika nyiapkan lomba berarti harus belajar ya tentang substansi dari materi lombanya itu kan juga menambah pengetahuan dan skill juga yang nantinya pasti akan berguna kalau kita ketika kerja atau ketika lanjut studi S2 gitu. Wah, keren banget nih untuk pengembangan diri ya Mas. Jadi ya kita fokus mengembangkan apa yang kita punya gitu. Betul banget. Iya, jadi lebih ikhlas juga ya Mas jalaninnya kalau misalnya belum berhasil ya udah karena ini kita sudah berusaha. Ya, betul sekali itu. Nah Mas, tadi juga Mas bilang kalau ada partner yang belum pernah ketemu sama pandemi tapi udah bisa satu tim lomba. Nah kalau dari Mas itu ada strategi nggak Mas dalam memilih dan membentuk tim nih buat lomba? Kan ada beberapa lomba yang harus pakai tim ya Mas. Tapi kan karena kuliah online gini kita juga nggak bisa interaksi secara langsung dengan teman-teman gitu. Ya, yang pertama adalah gimana cara dapat orangnya gitu ya. Sebetulnya semua itu dimulai dari kita sendirinya, dimana kita bisa membuka pintu-pintu di mana network yang baru itu akan berpotensi masuk lewat pintu itu. Pintunya macam-macam. Misalnya, yang pertama adalah ikut organisasi, yang paling simpel. Jadi teman-teman aktif aja ikut organisasi yang sekiranya ada peluang besar untuk ketemu teman di situ yang kira-kira klop untuk diajak ikut lomba. Misalnya kalau teman-teman tertarik ikut lomba LKTI, ya ikutlah kelompok-kelompok penelitian di baik itu UKM maupun BSO di Fakultas Teknik gitu. Nah ini dari situ bisa jadi ketemu rekan yang bisa berpotensi untuk diajak setim ikut lomba. Atau yang kedua, ya coba ikut lomba sendiri dulu dengan network yang terbatas dulu yang sudah kita kenal siapa, coba ikut lomba dulu. Nanti kalau rezekinya menang, itu nanti kalau menang itu biasanya bakal ada tawaran-tawaran yang secara otomatis masuk gitu. Nah itu terutama contoh kalau aku pengalaman ya, itu yang lomba di September dan Oktober 2020 itu aku diajak sama anak geofisika yang dia itu melihat aku dapat juara 3 di geothermal case study competition bulan Februari gitu. Jadinya dengan menang itu kadang bisa juga membukakan pintu-pintu rezeki yang selanjutnya. Jadi kalau bagi aku pribadi pintunya ada dua. Yang pertama organisasi, yang kedua ikut lomba gitu. Supaya makin banyak yang mengenal kalau misal rezekinya menang gitu. Wah, boleh dicatat nih Sobat CT apa yang tadi Mas Adven bilang. Yang pertama itu memperluas relasi ya dengan ikut organisasi karena itu bisa berpeluang untuk dapat teman lomba. Yang kedua itu kita coba aja dulu ikut lomba karena nanti bisa jadi ada tawaran dari pihak lain untuk ikut lomba tim gitu ya Mas? Betul. Oke. Penjelasan yang cukup signifikan tentang tadi ya, utamanya yang motivasi terkait ikut lomba bukan mengincar hadiahnya tapi lebih ke pengembangan diri. Ini sih Mas, mungkin aku mau tanya lagi. Tapi untuk dari Mas sendiri, selama ini apa tidak pernah memikirkan sedikit pun gitu, maksudnya motivasi utamanya adalah hadiahnya gitu Mas, atau selama ikut lomba tetap motivasinya yaitu pengembangan diri? Oh iya, kalau dibilang 100% pengembangan diri juga enggak ya, naif ya. Ya motivasi ada hadiah uangnya itu tetap ada lah, cuma itu ya hanya sebagai pemantik aja. Terutama kalau lombanya ini yang menyelenggarakan dari internasional, kayak yang lombaku yang penyelenggaranya dari Venezuela, itu hadiahnya 3-4 kali lipat
lebih besar daripada hadiahnya kalau aku ikut lomba di Indonesia. Nah itu juga jadi salah satu motivasi juga sih, kalau misal menang kan wah bisa dapat uang segitu gitu kan. Ya itu tetap ada, tapi bukan motivasi utama gitu. Oke Mas, mungkin selanjutnya ini Mas. Mas Adven kan sering ikut lombanya kan biasanya bertim gitu. Dari Mas Adven sendiri peran atau role-nya yang Mas Adven pegang apa nih? Oke, bervariasi ya tergantung jenis lombanya. Kalau untuk geothermal case study competition itu timku itu diverse ya, ada dari geologi, mereka akan handle di bagian ilmu bawah tanah, ilmu bumi. Kemudian temanku satu lagi yang dari teknik mesin juga, itu dia di bagian teknik pengeborannya, drilling. Kemudian kalau aku sendiri handle di bagian surface facility atau fasilitas produksi di permukaan. Kalau geothermal ya tentang sistem perpipaannya, pembangkit listriknya, dan juga biasanya aku bantu handle ke keekonomian proyek, misalnya menghitung net present value (NPV) atau internal rate of return (IRR) untuk menentukan apakah proyek geothermal itu visible secara ekonomi atau tidak. Kalau di oil and gas case study competition kurang lebih juga sama, aku akan handle di service facility, di production facility yang ada di permukaan, sedangkan rekan-rekan yang dari geofisika atau geologi handle di bagian subsurface-nya atau di ilmu bawah tanahnya. Dan juga biasanya aku bantu-bantu ke yang sifatnya strategi project manajemennya untuk mengelola lapangan minyak itu gimana, dan juga sama ke tentang economic visibility analisisnya gitu. Kemudian kalau di lomba paper atau LKTI, kalau lomba di paper atau LKTI biasanya pembagiannya hanya lebih ke babnya ya, jadi siapa yang menulis bab ini, siapa yang menulis bab ini. Biasanya aku nulis yang core-nya nih, yang intinya itu di bagian metodologi atau di bagian hasil dan pembahasan, kurang lebih kayak gitu. Untuk role yang sifatnya siapa ketua tim dan anggota tim, kalau ketua tim aku pernah di Speedfest Oil and Gas Case Study Competition 2020 yang waktu itu dapat juara 3, dan juga di LKTI sama paper competition yang Petroforia dari STT Migas Balikpapan bulan Juni kemarin, dan juga di Fisik Summit yang bulan Juli kemarin itu jadi ketua tim gitu. Wah, sangat menarik ya Mas, kayak tadi ada yang dari geologi, terus ada yang dari teknik mesin juga. Nah, iya betul. Oke. Barangkali aku mau ngasih tips ya tentang bagaimana memilih anggota tim yang tepat untuk dijadikan tim kita gitu. Sebenarnya kunci yang pertama itu adalah diversity atau keberagaman. Keberagaman ini bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah dari segi angkatannya. Nah itu kalau bisa usahakan angkatannya itu jangan semuanya sama kayak kita. Misalnya terutama yang angkatan 2020 gitu ya, itu 2021 nantinya, itu kalau bisa jangan semuanya anggota tim itu dari angkatan 2020 gitu. Kalau bisa ada 1 atau 2 yang 2019 atau 2018. Kenapa? Karena seniority di dalam tim itu tetap penting. Karena yang angkatan atas itu tidak menjamin ya, tapi ada kemungkinan dia akan lebih experience ketika mengikuti lomba. Dan juga biasanya kalau ada angkatan yang lebih di atas di situ, biasanya yang jadi leadernya gitu kan. Nah itu kan bisa memberikan moral gitu ya buat tim gitu ya. Artinya kalau kita punya ketua angkatan atau punya rekan tim yang angkatannya lebih tinggi dari kita kan lebih ngerasa secure gitu ya, karena ada yang bisa membackup itu seandainya nanti ketika presentasi atau apa di-challenge oleh juri, baik juga ketika penyusunan papernya begitu. Kemudian yang diversity yang kedua adalah dari segi prodinya. Nah itu juga usahakan prodinya itu jangan sama semua dalam satu tim, kecuali memang dari regulasi lombanya ya. Tapi usahakan itu prodinya berbeda-beda, disesuaikan sesuai kebutuhan lombanya.
baik itu tema lombanya maupun ide yang mau kita angkat di dalam lomba itu. Contohnya kalau geothermal case study, ya itu kan aspeknya ada aspek ilmu bawah tanah, aspek pengeboran, aspek fasilitas produksi atau pembangkit listrik, dan aspek analisis ekonomi. Nah, pastikan ada paling tidak satu orang yang bisa handle di masing-masing ini. Jadi makanya aku ngajak geologi, ngajak teknik mesin, dan ngajak anak geofisika itu supaya bisa handle di jobdesk masing-masing. Atau juga bisa dari segi ide yang kita angkat. Misalnya kita meneliti atau mengajukan suatu alat di lomba LKTI gitu ya. Misalnya tentang turbin air gitu. Yaitu pastikan ada anak misalnya teknik mesin yang dia punya kemampuan untuk 3D modeling. Dan juga pastikan misalnya ada anak teknik kimia atau teknik fisika untuk mengurusi di bagian instrumentasi dan kelistrikannya. Jadi pastikan angkatan dan prodi itu diverse. Lalu yang bisa menjadi nilai plus dari memilih anggota tim itu adalah, ini tips ya, itu paling tidak salah satu di antaranya ada yang bisa desain grafis atau video editing. Karena itu akan sangat membantu banget. Desain grafis itu bakal kepake buat desain template dari full paper kita maupun desain template dari slide presentasi buat final. Apalagi kalau ada video editing, diminta mengumpulkan video untuk tahap seleksi, itu pasti perlu. Dan juga untuk poster, biasanya ada lomba LKTI yang butuh poster ya. Jadi kuncinya adalah diversity angkatan dan prodi, dan juga nilai plusnya adalah yang bisa video editing maupun desain grafis gitu. Wah, bener banget ya Mas. Dengan gitu juga berarti kita sekaligus jalin relasi yang lebih luas gitu. Kayak tadi beda angkatan, beda prodi. Iya, betul banget itu. Nah, diinget ya Sobat CT tips yang dari Mas Adven tadi. Nah, kan Mas tadi udah ceritain ya perjalanan lombanya, udah banyak banget yang Mas ikutin. Tapi kan Mas juga masih kuliah, terus mungkin ada organisasi yang lain. Kalau dari Mas Adven, gimana tuh Mas ngatur waktu dan prioritas kegiatannya gitu? Oke, sebetulnya kuncinya pasti semua orang sudah pernah dengar ya, yaitu adalah skala prioritas. Tapi sebelum ke sana, itu ada satu hal dulu yang harus diperhatikan. Ini adalah tindakan preventif sifatnya untuk mencegah kita itu nanti burnout atau kewalahan untuk menghandle semua kegiatan yang kita lakukan. Apa? Itu adalah belajar untuk berkata tidak, learn to say no. Jadi umumnya kalau kita semakin banyak experience, itu semakin banyak juga tawaran yang akan masuk gitu. Nah kadang kita ini karena seneng gitu ya, wajar lah ya, seneng dapat tawaran gitu, wajar. Tapi terkadang kita lupa kalau kita ini punya limit juga, baik dari segi waktu maupun minat kita. Kadang dari sekian banyak tawaran yang masuk itu tidak semuanya sesuai dengan minat kita. Nah jadi kita harus pandai memilah mana yang ini peluang yang tepat untukku dan mana yang bukan. Jadinya nanti ketika kita sudah menjalani, baik dari segi kepadatan waktu nggak akan terlalu padat, dan juga kita nggak akan tidak enjoy ketika mengerjakan karena semuanya sudah sesuai dengan minat kita gitu. Nah setelah kita say yes kepada peluang-peluang yang kita rasa itu cocok untuk kita, nah baru kita atur skala prioritasnya. Nah skala prioritas ini sifatnya sebaiknya dinamis. Dari waktu ke waktu itu skala prioritasnya sebaiknya berubah gitu ya. Artinya misalnya hari ini atau minggu ini fokusku adalah menyelesaikan lomba A. Nanti minggu depan mungkin fokusku adalah menyelesaikan lomba B. Jadi kita lihat deadline-nya dan juga urgensinya dan bobotnya juga, sekiranya yang perlu dijadikan prioritas itu yang mana secara real time. Jadi ada dua ya. Yang pertama adalah belajar berkata tidak kepada opportunity yang sekiranya tidak cocok buat kita, dan sekiranya kalau sudah terlalu padat kegiatan kita. Lalu baru yang kedua adalah mengatur skala prioritas secara dinamis setiap waktunya. Begitu. Wah, berarti kita juga penting ya Mas untuk mengenali kapasitas diri kita supaya kayak yang tadi Mas Adven bilang, mencegah burnout gitu. Betul.
Mas Adven kan sering banget tuh ikut berbagai macam lomba, mulai dari statistics competition hingga LKTI. Nah, tips and triknya dalam penggalian ide ataupun dalam penyusunan proposal, penyusunan papernya tuh gimana sih Mas? Tips and triknya gitu. Oke, aku akan bahas yang LKTI ya, karena ini sepertinya peminatnya yang paling banyak, dan sebetulnya apa yang kita terapkan di strategi LKTI itu bisa diterapkan di lomba-lomba yang lain, misalnya case study competition. Nah, untuk LKTI ya pertama adalah menentukan tim yang pas dulu ya, yang tadi seperti tipsku, baik dari segi angkatan, prodi maupun skill bisa desain grafis. Setelah ketemu tim yang pas, nah lomba LKTI kan umumnya ada 3 tahap ya. Yang pertama itu tahap seleksi abstrak, kalau lolos nanti tahap kedua yaitu tahap seleksi full paper, lalu tahap ketiga final presentasi gitu kan. Nah, berarti semua itu mulai dari abstrak perjalanan kita di lomba LKTI. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah gimana cara menulis abstrak LKTI atau paper yang benar gitu kan. Nah, ini barangkali yang sering kebanyakan orang ini salah konsep gitu, adalah kita itu nulis abstrak dulu baru lakuin penelitian. Padahal sebetulnya itu konsep yang terbalik. Abstrak itu kan dari segi namanya itu kan dia rangkuman atau ikhtisar dari penelitian yang kita lakukan kan. Nah, logikanya gimana caranya kita bisa nulis abstrak kalau belum ngelakuin penelitiannya? Kan nggak mungkin kan. Nah, kita harus melakukan penelitian dulu, baru nanti ditulis abstraknya dan dibawa ke lomba gitu. Nah, step-stepnya gimana kalau menulis abstrak? Itu berarti karena kita harus meneliti dulu. Step yang pertama adalah brainstorming idenya. Nah, ini bisa dilakukan dengan diskusi sama tim internal maupun juga minta pendapat dari dosen. Itu misalnya nanti dipilih ide-ide yang paling bagus dan disepakati untuk dibawa ke lomba itu. Lalu step yang kedua adalah tentukan skopnya yang mau diteliti itu seperti apa. Skop ini kurang lebih ada rumusan masalah. Kita mau mengangkat masalah apa, kemudian yang kedua adalah tujuan penelitiannya, kita ini mau meneliti itu untuk apa, dan yang ketiga adalah batasan masalahnya, artinya kita itu yang mau diteliti lingkupnya sampai mana sih yang kita teliti dan tidak gitu. Nah, setelah itu sudah didefine secara clear, baru step yang ketiga adalah tentukan metode penelitiannya. Mungkin bagi banyak orang mendengar kata-kata metode penelitian atau metodologi itu seperti kesannya rumit gitu ya, seperti scientific banget. Tapi sebetulnya enggak. Metodologi itu sebetulnya membantu kita supaya kita ini bisa tahu gimana caranya meneliti yang ingin kita teliti gitu. Untuk mencapai ke sana tuh step apa yang harus dilakukan. Nah, kalau kita pun nggak tahu cara menelitinya, ya kita akan bingung stepnya meneliti gimana. Itu pastikan metodologi dan pola pikir penelitian itu sudah clear. Lalu yang keempat adalah lakukan penelitiannya, eksekusinya sesuai dengan skop yang sudah ditentukan dan metodologi penelitian yang tadi. Kalau dari penelitian sudah ketemu hasilnya, misalnya kita mengajukan suatu alat yang bisa meningkatkan hasil panen dari ladang pertanian di daerah X misalnya. Nah, setelah keluar angkanya gitu ya, misalnya dengan alat ini produksi pertanian bisa ditingkatkan 60% misalnya. Nah, itu baru kita tulis ke abstrak. Jadi abstrak itu sudah harus mencakup hasil penelitiannya, bukan baru ide kasar itu. Terus yang kedua, ya setelah nulis abstrak ya tunggu pengumuman lolos abstrak dulu ya. Nah, kalau lolos baru kita nulis papernya. Oke, nah untuk menulis paper yang baik, berarti kita harus mengenali dulu kan, kira-kira struktur paper atau LKT itu apa aja gitu. Nah, umumnya mirip seperti skripsi. Bab pertama itu ada pendahuluan, yang mana di situ ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan batasan masalah. Lalu bab yang kedua itu adalah kajian pustaka atau dasar teori. Terus bab yang ketiga adalah metode penelitian. Bab yang keempat hasil dan pembahasan, dan bab yang kelima kesimpulan dan saran. Nah, setelah kita tahu strukturnya, kita saatnya menulis paper itu. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan, pastikan sudah stick to the rules.
atau sesuai dengan regulasi lombanya. Diperhatikan misalnya jumlah halaman maksimal itu berapa, kemudian marginnya, ukuran font text-nya, tipe font text-nya, spacing segala macam, itu pastikan semuanya sudah sesuai regulasi. Karena kadang hal ini itu disepelekan bagi kebanyakan orang, tapi sebetulnya berdampak signifikan buat ketika nanti penilaian. Lalu yang kedua adalah minimalkan salah ketik atau typo. Nah itu nanti di akhir bisa cek ulang kira-kira yang salah ketik yang mana. Kemudian yang ketiga adalah terkait kontennya. Nah gimana sih supaya paper yang kita tulis itu dia itu alurnya jelas gitu. Nah ini mungkin aku share untold story gitu ya, tentang behind the scene gimana juri itu menilai paper atau LKTI kita. Ini aku dapat dari sharing dari cuttingku dari Fisika 2018, gimana caranya juri itu menilai atau membaca paper kita. Alurnya itu yang pertama adalah dewan juri, itu yang langsung dibaca adalah rumusan masalahnya. Setelah rumusan masalahnya dibaca, yang kedua adalah tujuan penelitian. Setelah itu langsung lompat ke hasil dan pembahasan. Nah, jadi juri akan melihat apakah tiga ini, rumusan masalah, tujuan, hasil, pembahasan ini, ketiganya linear atau selaras. Nanti misal kalau rumusan masalah atau tujuannya itu misalnya katakanlah aku ambil contoh meneliti pengaruh obat X terhadap penyakit A gitu ya. Nanti hasil pembahasannya kok malah meneliti cara pembuatan obat X untuk mengobati penyakit A. Nah itu kan tidak linear. Nah nanti juri nggak akan baca tuh bab-bab yang lain kayak metodologi, terus kemudian kajian pustaka yang ribet-ribet itu nggak akan dibaca oleh jurinya kalau tiga ini itu nggak linear gitu. Jadi pastikan rumusan masalah, tujuan, hasil pembahasan itu semuanya nyambung. Lalu yang keempat adalah metodologi penelitiannya itu yang jelas gitu. Jadi step pola pikirnya, step penelitiannya itu alurnya harus jelas, dan untuk hasil pembahasan itu harus akurat. Artinya akurat di sini adalah misalnya kita memberikan suatu grafik atau tabel di situ. Nah, di hasil dan pembahasan ini kan kita mungkin akan menginterpretasi tabel atau grafik yang semulanya dalam bentuk gambar, kita ceritakan ke dalam bentuk tulisan kan. Nah, itu pastikan kita akurat dalam menginterpretasi tabel itu. Misalnya dari grafik itu terlihat produksi pertanian dari setiap bulannya trennya naik gitu. Tapi ketika kita menjelaskan secara tertulis di hasil dan pembahasan, kok kita bilangnya hasil panennya turun. Nah itu kan tidak sesuai dengan grafik, itu tidak akurat berarti. Dan juga tajam, kita dalam membahas hasil dan pembahasan itu harus tajam. Artinya pastikan aspek-aspek penting yang sekiranya penting untuk dibahas itu semuanya dibahas di dalam LKTI itu. Nah kalau sudah itu ya sudah tinggal finishing papernya kita kumpulkan. Kalau lolos ke tahap final presentasi berarti saatnya kita menyiapkan final presentasinya. Nah untuk final presentasi ini banyak trik-trik non teknis yang perlu diperhatikan. Misalnya yang pertama adalah gimana caranya slide deck gitu ya. Kita namanya menyusun konten PPT supaya konten PPT itu kita nggak kebanyakan tulisannya, dan juga gimana caranya gambar yang kita masukkan ke slide PPT itu tetap tersampaikan pesannya gitu. Nah itu ini perlu experience ya, barangkali ini jadi materi tersendiri kalau untuk membuat slide PPT yang baik dan benar itu bagaimana. Nah juga yang kedua itu adalah desain grafis ya, jadi pastikan desain template PPT yang kita buat itu menarik untuk dilihat juri. Nah ini disinilah peran dari rekan setim kita yang bisa desain grafis itu tadi. Lalu yang ketiga adalah ketika eksekusi presentasinya. Nah itu pastikan latihan. Jadi supaya kita itu ketika presentasi lancar dan dari segi durasi itu juga pas gitu ya. Karena biasanya durasi presentasi kan dibatasin tuh. Kadang ada yang 10 menit, ada yang 20 menit. Nah, kita kan harus bagi-bagi waktu tuh. Dengan latihan ini kita akan tahu kira-kira presentasi yang kita bawakan itu sudah within the duration atau belum. Gitu. Lalu yang terakhir adalah siapkan
kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang akan juri berikan kepada kita ketika Q&A. Jadi misalnya aku ngerasa kurang pede di satu aspek ini, kayaknya ini bakal dicerca oleh juri. Nah, itu kita siapkan jawabannya dulu sebelum presentasi. Gitu kurang lebih untuk tips and trick tentang teknis LKTI. Ini kurang lebih bisa diterapkan juga di lomba-lomba yang lain. Gitu. Bermanfaat banget ya Sobat CT, semua yang udah disampaikan sama Mas Advent tadi. Dan gak berasa nih, Mas Advent ternyata udah cukup lama nemenin kita. Seru ya bahas pengalaman sampai tips-tips tadi. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin Mas Advent bisa memberikan pesan untuk Sobat CT yang sedang mendengarkan podcast kita kali ini supaya kita bisa tetap semangat untuk mengembangkan diri walau pandemi dengan ikut kompetisi ini. Oke, sederhana aja ya. Yang penting pesanku adalah jangan sia-siakan kesempatan teman-teman. Teman-teman sudah diterima di UGM, teman-teman punya privilege itu baik dari segi resource dosen yang bisa memberi kita bimbingan dan juga kemampuan kita pribadi dan network yang bisa kita jalin di UGM ini, karena semuanya ini punya potensi anak-anak UGM, jadi kita bisa punya lingkungan yang mendukung untuk kita berprestasi atau mengembangkan diri kita. Dan juga jangan ragu-ragu untuk mengambil kesempatan. Kadang untuk melangkah pertama ikut lomba yang perdana itu ya, terutama untuk yang masih mahasiswa baru yang belum pernah ikut lomba, itu beranilah untuk maju ikut lomba itu. Jangan terlalu banyak berpikir atau ragu, tapi juga tetap perhitungan dengan matang. Seperti tips-tipsku yang tadi ya, misalnya memilih anggota timnya, terus memilih idenya, tips and trick penyusunan LKT-nya dan segala macam. Jadi kita harus berani untuk mencoba segala peluang, tapi tetap penuh dengan perhitungan. Dan yakinlah bahwa apa yang kita lakukan, peroleh di UGM ini ketika kita kuliah, pasti nanti jerih payahnya kita, susah payah kita, pengorbanan kita yang sudah kita berikan untuk mencapai juara itu akan terbayar pada akhirnya. Entah itu untuk beasiswa, entah itu untuk melamar kerja dan sebagainya. Gitu aja dari aku. Ya, keren banget nih Mas. Nah, untuk Sobat CT yang ingin tahu lebih lanjut tentang Mas Advent, bisa banget nih follow Instagram Mas Advent yaitu advent.brillian01 dan LinkedIn Vincentius Advent Brillian. Oke, Sobat CT juga bisa follow Instagram @ctftugm buat dapat update informasi seputar lomba, beasiswa, atau informasi keren lainnya. Oke, terima kasih untuk Mas Advent yang telah bersedia menjadi narasumber pada kesempatan podcast kali ini. Dan terima kasih kepada Sobat CT yang telah mendengarkan podcast kali ini. Saya Bagus dan rekan saya Cecil pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.